Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menjawab tudingan pihak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat atas pelanggaran hak asasi manusia dalam penggunaan aplikasi pelacakan COVID-19 melalui Peduli Lindungi. Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa tuduhan atas penggunaan aplikasi Peduli Lindungi melanggar HAM adalah sesuatu yang tidak mendasar. Siti Nadia juga meminta agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi biasa saja tuduhan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ini. Menurutnya ada LSM yang melaporkan aplikasi Peduli Lindungi yang menganggap melanggar HAM karena orang yang terpantau COVID-19 melalui Peduli Lindungi diketahui kena dilarang menuju satu tempat dan juga dilarang berdekatan dengan orang lain. Sejak pertama kali diluncurkan pada Maret 2020, aplikasi Peduli Lindungi melalui fitur kewaspadaan diklaim telah melakukan upaya pencegahan pasien COVID-19 dan juga warga yang berisiko berkeliaran di tempat umum sehingga dapat menulari warga lainnya. Muncul sebagai penolong, industri kelapa sawit berhasil dongkrak ekonomi saat pandemi dan perang Rusia. Ekspor minyak sawit Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini telah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara dan membantu mengimbangi kerugian dari sektor lain. Pasar internasional sangat mengandalkan minyak sawit Indonesia karena kualitasnya yang unggul dan harga yang kompetitif. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan, kelapa sawit masih menjadi andalan dan kebanggaan ekonomi Indonesia di tengah pemulihan ekonomi. Kelapa sawit dan produk turunannya diakui mampu mempercepat pemulihan perekonomian dan menjadi motor pendorong ekspor tanah air. Chili melaporkan telah mendeteksi temuan pertama kasus flu burung yang menjangkiti manusia. Kasus tersebut terdeteksi pada seorang pria berusia 53 tahun. Pria tersebut dilaporkan mengalami gejala influenza yang parah namun masih dalam kondisi yang stabil. Pemerintah Chili juga saat ini tengah menyelidiki sumber penjualan serta orang lain yang pernah berkontak dengan pasien. Chili sendiri telah melaporkan temuan kasus flu burung H5N1 sejak akhir tahun lalu. Kasus ini membuat pemerintah Chili menghentikan sementara ekspor unggas ke luar negeri. Seorang petugas imigrasi Jakarta Utara tewas ditusuk 3 tersangka terorisme asal Uzbekistan yang lari dari rumah detensi imigrasi. Mereka juga melukai 2 anggota Densus 88 hingga terluka berat. 1 dari 3 teroris itu tewas tenggelam saat bersembunyi di gorong-gorong, sedang 2 lainnya sudah tertangkap kembali. 4 tersangka terorisme asal Uzbekistan ditahan di rumah detensi imigrasi Jakarta Utara. 3 dari mereka berusaha meloloskan diri saat para petugas sedang sahur dan bersiap sholat subuh pada Senin dini hari. Mereka lolos dari ruang detensi lewat plafon dan menyerang petugas imigrasi serta Densus 88 dengan pisau dari ruang dapur. Mereka segera melarikan diri dan diburu Densus 88 anti teror Polri. Densus 88 berhasil meringkus 2 orang inisial OM dan RO yang kabur dari kawasan komplek Bukit Indah dan ditemukan di gorong-gorong Kalisunter. Sedang 1 lainnya tewas tenggelam di Kalisunter saat melarikan diri. 2 pelaku sudah ditempatkan di tahanan khusus di Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat petugas. Mereka nekat melarikan diri setelah bertemu konsulat negaranya. Kepolisian menduga para pelaku takut dideportasi karena akan menjalani hukuman yang berat di negara asalnya.